Artinya, jika satu saat ada orang melakukan kejahatan sampai menghilangkan nyawa seseorang, boleh dia disembunyikan sehari, 2 hari, sampai 8 tahun, tapi ada harinya pasti kedokmu akan dibuka. Oleh karena itu maka siapapun yang melakukan kejahatan, cepatlah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujurlah dengan apa yang kalian lakukan. Sebab sepandai apapun kalian menyembunyikan kejahatan, pelakunya, saksinya, pembelanya, penasihat hukumnya, hakimnya, satu saat akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian tidak jujur. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul azim. Di suatu pagi, masyarakat negara kesatuan rakyat Israel dikejutkan oleh penemuan sesosok mayat yang tidak diketahui siapa pelaku pembunuhnya, karena peristiwa pembunuhan itu sendiri dilakukan malam hari sehingga tidak ada saksi yang bisa diajak berbicara. Penemuan ini tidak ayal menimbulkan ketegangan di antara sesama anak bangsa Israel. Bahkan hampir terjadi perang saudara antar satu penduduk dengan penduduk yang lain. Dalam kekacauan itu kemudian para tokoh masyarakat yang sadar mengambil inisiatif untuk bertanya kepada tokoh yang diyakini dan dikenal bersih selama ini, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yang kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya singkat cerita warga negara kesatuan rakyat Israel diminta untuk secara bersama-sama urunan mengumpulkan emas yang mereka miliki, yang kemudian ditimbang seberat dengan seekor sapi milik anak yatim. Ketika emas sudah terkumpul, sapi pun kemudian ditukar dengan emas tadi, dan Allah perintahkan pada mereka, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kami katakan, ambillah sebahagian dari daging sapi itu yang telah kalian sembelih, lalu pukul mayat itu. Dan ketika sang mayat dipukul, tiba-tiba dia hidup kembali dan bisa berkata serta menyebutkan siapa sang pembunuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
ternyata menurut Sahibul Kisah bahwa latar belakang pembunuhan itu sekurangnya ada 2 sebab yang disampaikan. Sebab yang pertama, karena sang pembunuh ini terlibat asmara dengan putri dari korban itu, di mana setelah dia jatuh cinta kepada wanita tadi, sang ayah tidak setuju. Karena kekecewaan ini kemudian si pelaku membunuh ayah kandung si wanita tadi. Jadi dalam peristiwa pembunuhan ini ada urusan asmara yang harus diteliti. Yang kedua, ada keterangan yang menyebutkan bahwa dibunuhnya sang paman ini adalah karena keinginan sang pelaku untuk menguasai harta warisannya. Dia tidak sabar menunggu waktu sampai sang paman wafat, dengan harapan ketika dia sudah meninggal, harta beralih tangan kepadanya. Artinya dalam peristiwa pembunuhan itu ada juga persoalan bisnis, kiranya dapat diteliti, jangan-jangan melibatkan juga jaringan narkoba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan, wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Hai Bani Israel, ingatlah ketika ada di antara kamu yang membunuh seseorang, lalu kalian bersengketa, berselisih pendapat, dan bertengkar satu dengan yang lain. Kalian tidak bisa menyelesaikan, tapi wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah punya cara untuk mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Lalu Allah katakan faqul nadribuhu bi ba'dihha. Dalam tafsir yang pertama maknanya adalah pukullah sang jenazah tadi dengan sebagian daging sapi ini. Tapi ada tafsir lain yang mengatakan bahwa kata idribuhu di sini artinya jadikan dia ambil misal dan pelajaran untuk peristiwa yang lainnya akan datang. Artinya, jika satu saat ada orang melakukan kejahatan sampai menghilangkan nyawa seseorang, boleh dia disembunyikan sehari, 2 hari, sampai 8 tahun, tapi ada harinya pasti kedokmu akan dibuka. Oleh karena itu maka siapapun yang melakukan kejahatan, cepatlah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, jujurlah dengan apa yang kalian lakukan. Sebab sepandai apapun kalian menyembunyikan kejahatan, pelakunya, saksinya, pembelanya, penasihat hukumnya, hakimnya, satu saat akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kalian tidak jujur. Kita tidak sedang berbicara siapa-siapa, tapi Allah mengatakan idribuhu bi ba'dihha, ambil pelajaran dengan sebagiannya ini, bahwa sepandai-pandai kalian sembunyikan kejahatan kalian, satu saat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah pasti akan mengungkapkan apa yang kalian sembunyikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari segala kejahatan dan menyelamatkan kita dari kedustaan dan kebohongan. Barakallahu likum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Maqur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah wantahu amma nahakum wa zajar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, terkadang kita melakukan satu perbuatan, kemudian dengan kepandaian dan kelicikan kita, mata orang dapat disamarkan. Kadang kita melihat orang itu baik dan mulia, itu bisa jadi karena kepandaian dia membungkus perilakunya, atau bisa jadi kita banyak berbuat kesalahan tetapi orang tetap menilai kita baik karena Allah yang menutupinya, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, apapun karirmu, apapun perbuatanmu yang berlalu yang tidak terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hentikan itu, segera perbaiki, dan mohon kiranya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Adapun perbuatan dengan sesama umat manusia, Allah tidak akan mengampuni kecuali yang kau zalimi memaafkan kesalahanmu. Maka umur yang tersisa gunakan untuk mencari teman-temanmu, rekan-rekanmu, atau korban-korbanmu yang pernah kau zalimi sebelum datang hari pembalasan, di mana tidak ada lagi saling pembayaran kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menarik kebaikan kita atau menimpakan dosa orang yang kita zalimi kepada kita semua. Wa'lamu anna Allaha amrakum amran 'azima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.